Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran sistem telekomunikasi. Pada pertemuan ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas tentang sistem komunikasi telepon. Ya, di sini kita akan membahas 8 topik, yaitu ke-1 konvensional telepon prinsipal, yaitu prinsip telepon yang konvensional yang lama gitu ya. Terus yang kedua transmisi, switching dan signaling. Terus ketiga signaling to exchange dari telepon. Keempat telepon numbering atau penomoran dalam telepon. Kelima switching dan signaling among exchange. Terus local access network. Terus trunk network, terus ke-8 international network atau jaringan telepon internasional. Nah, di sini telepon konvensional, istilah resmi untuk jaringan telepon tetap atau fixed telepon atau telepon rumah ya adalah public switch telephone network. Mungkin di sini kita ingat tahun berapa ya, 90-an masih ada. Jadi zaman dulu itu telepon-telepon tuh diem di rumah pakai kabel gitu ya. Nah itu namanya PSTN konvensional ya. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat circuit switch dan awalnya disiapkan untuk komunikasi teleponi atau layanan suara. Jadi ini cuma bisa untuk layanan suara aja ya PSTN. PSTN merupakan jaringan teknologi komunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Nah, terus karakteristik utama PSTN memang nggak seperti yang sekarang ya di HP-HP gitu, enggak ya. Jadi akses analog atau suara dengan pita frekuensi 300 sampai 3400 Hz. Terus bersifat circuit switch, memiliki bandwidth kanal data 64 kbps. Bersifat peak sehingga mobilitasnya sangat terbatas, jadi nggak bisa dibawa-bawa karena ada kabel ya. Terus dapat diintegrasikan dan jaringan lain seperti ISDN, PLMN, dan PDM ya. Ini jaringannya seperti ini nama-namanya karena ini zamannya berbeda dengan sekarang ya. Nah, prinsip kerja dari telepon. Di sini kita dari mikrofon dulu, ada gelombang suara ya, suara kita. Terus kememan diafragma, terus di sini ada serbuk arang, terus di sini ada arus, ada baterai, ada tahanan. Terus ada gelombang listrik ya. Jadi seperti ini kira-kira telepon itu ya. Jadi dari membran diafragma, mikrofon. Terus ini ada arus, ada tahanan ya. Jadi gelombang listrik, terus dia diterima di itu ya. Seperti ini ya gambarnya. Berbicara mikrofon, serbuk karbon, kontak karbon, diafragma aluminium, terus arus listrik, magnet permanen didengar sama orang yang menerima, diafragma besi, elektromagnet telepon atau speaker. Ya, jadi dari suara terus ke listrik, terus diterima lagi jadi suara lagi ya. Nah, di sini ininya ya gambarnya, mikrofon, variabel air pressure, gelombang suara, orang berbicara, terus arus yang bervariasi. Di sini ada on atau off switch ya. Jadi bisa kita letakkan atau kita angkat switchnya. Di sini local loop. Nah, ini local telepon exchange seperti ini. Tegangan baterainya 48 volt ya. Jadi on atau off hook relay. Terus ada kontrol, DC block, ring generator, switching matrix. Terus variabel arusnya bervariasi. Terus bell, koneksi ke exchange lain ini ya. Speaker earphone ya. Jadi kita mendengar lewat sini. Terus variabel air pressure didengar sebagai suara. Terus variabel magnetik membuat diafragma bervibrasi.
Ya, jadi gini prosesnya. Nah, ini bagian-bagiannya seperti ini ya. Hibrid pemisah mic dengan speaker, penekan nada samping. Ya, seperti ini bagian-bagiannya ya, ini tekannya ini. Jadi ini saklar standar memutus hubungan arus DC, bel pendering mengeluarkan dering bel, dialer memasukkan nomor yang dipanggil, hibrid memilah arus mikrofon dan speaker, mikrofon mengkonversi sinyal akustik suara menjadi sinyal elektrik, speaker mengkonversi sinyal elektrik menjadi sinyal akustik. Nah, di sini sistem komunikasi telepon. Coba. Oh, baru 5 menit ya. Ya, lanjut lagi. Di sini kita transmisi ya. Transmisi adalah proses pengangkutan informasi antar titik dari suatu sistem atau jaringan. Ada dua aspek utama dalam sistem transmisi, yaitu media transmisi, disebut juga medium transmisi. Ada teknik transmisi, misalnya modulasi, multiplexing, dan lain-lain. Media transmisi yang dipakai pada jaringan telepon ada 3 ya, ada kabel tembaga ya, kabel serat optik. Nah, ini yang metode yang terbaru kabelnya, jadi dia bisa yang tadinya harus banyak kabel, dia cuma satu aja bisa ribuan itu ya, kapasitasnya banyak. Terus ada gelombang radio ya, jadi gelombang radio nggak pakai kabel ya. Terus switching dapat diartikan sebagai mekanisme penyambungan antar kanal atau channel komunikasi sehingga trafik telekomunikasi dapat dialirkan dari pengirim penerima ya. Perangkat switching pada jaringan telepon berupa sentral. Dengan adanya sentral, maka cukup sepasang kawat dari user ke sentral. Selanjutnya, bila ada beberapa sentral, hanya perlu sedikit kabel untuk menghubungkan antar sentral. Teknologi sentral ada beberapa, yaitu manually exchange, jadi secara manual, ada automatic exchange, electromechanical selector, ada digital exchange ya, digital ya. Nah, ini switching ya seperti ini. Jadi telepon semuanya bisa berkomunikasi karena ada sentral. Jadi dia menghubungkan antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi nah, di sini ada ini telepon ini ya. Ada exchange switch. Ini transmission network ya, yang menghubungkan. Jadi seperti ini, exchange switch itu antara jaringan dengan jaringan yang lain ya. Nah, di sini switching ya, ada manual. Jadi kalau manual itu dihubungkan oleh operator. Jadi misalnya kita mau menghubungkan dengan kota lain atau bukan kota lain atau ke nomor lain, kita harus menghubungi operator dulu, baru di operator dihubungkan ke orang yang kita inginkan. Terus kalau elektromekanik ini seperti ini ya, dulu ada. Kalau digital seperti ini ya. Ya, jadi berapa ini ya, ini dulu ya, dulu banget. Jadi perkembangannya seperti ini. Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas-entitas jaringan untuk membangun, memelihara, dan mengakhiri suatu session atau koneksi dalam jaringan. Contoh signaling pada saluran atau line pelanggan. Output condition, sentral memberitahu bahwa pelanggan telah mengangkat hook telepon, DC loop terhubung, dan memberikan nada panggil ke pelanggan. Dial yaitu pelanggan memanggil dikit-dikit tertentu dan itu diterima oleh sentral. On hook condition, sentral memberitahu bahwa pelanggan telah mengakhiri panggilan, subscriber loop terputus, membersihkan sambungan, dan menghentikan billing ya. Ya, jadi kalau on hook itu ditutup gitu. Kalau off hook mengangkat hook telepon ya. Banyak sistem signaling yang berbeda digunakan untuk interkoneksi antar sentral yang berbeda. Signaling merupakan hal yang sangat kompleks dalam jaringan telekomunikasi. Bayangkan misalnya seorang pelanggan jaringan seluler di